Perang Dunia I. 4 Agustus tahun 1914 hingga 11 November tahun 1918. Perang Dunia I dimulai setelah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hongaria, di Sarajevo pada 28 Juni tahun 1914 oleh nasionalis Serbia, Gavrilo Princip. Pembunuhan ini memicu krisis diplomatik yang melibatkan ultimatum Austria-Hongaria kepada Serbia, yang kemudian menolak beberapa tuntutan. Dengan dukungan Jerman, Austria-Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia. Karena sistem aliansi yang kompleks, Prusia, sekutu Serbia, memobilisasi pasukannya, diikuti oleh Jerman, yang menyatakan perang terhadap Rusia dan Prancis. Dalam hitungan minggu, Eropa terseret ke dalam konflik global yang dikenal sebagai Perang Dunia I. Sistem aliansi di Eropa sebelum Perang Dunia I, terutama Triple Alliance Jerman, Austria-Hongaria, Italia dan Triple Entente Prancis, Rusia, Inggris, memainkan peran penting dalam mengubah konflik regional menjadi perang besar. Ketika Austria-Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia pada tahun 1914, aliansi ini segera menarik negara-negara besar lainnya ke dalam konflik. Rusia, sebagai sekutu Serbia, memobilisasi melawan Austria-Hongaria yang didukung oleh Jerman. Ketika Jerman menyerang Prancis dan melanggar netralitas Belgia, Inggris juga terlibat. Sistem aliansi ini mempercepat eskalasi konflik, mengubahnya menjadi Perang Dunia I yang melibatkan sebagian besar kekuatan besar Eropa. Setelah deklarasi perang pada tahun 1914, negara-negara besar Eropa segera memobilisasi pasukan mereka dalam skala besar dan cepat. Jerman melancarkan Schlieffen Plan dengan menyerang Prancis melalui Belgia, sementara Rusia memobilisasi jutaan tentara untuk mendukung Serbia dan melawan Austria-Hongaria dan Jerman di front timur. Prancis dan Inggris juga segera mengerahkan pasukan mereka, dengan Inggris mengirim British Expeditionary Force ke front barat. Mobilisasi besar-besaran ini menandai awal Perang Dunia I yang ditandai oleh pergerakan pasukan masif dan pertempuran intens yang segera menyebar ke seluruh Eropa. Perang Parit di front barat menjadi simbol Perang Dunia I karena menggambarkan kesulitan dan kehampaan perang total yang berlangsung lama dan penuh kekacauan. Dalam pertempuran ini, dua pihak yang terlibat terjebak dalam sistem parit yang membentang dari Laut Utara hingga perbatasan Swiss, menciptakan front statis di mana pertempuran berlangsung dengan intensitas yang luar biasa namun seringkali tanpa kemajuan signifikan. Kondisi ini menghasilkan pertempuran yang panjang, berdarah, dan menegangkan, menggambarkan penderitaan tentara yang terjebak dalam kondisi buruk dan terpaksa menghadapi serangan dan balasan yang terus-menerus dalam usaha untuk memperoleh keuntungan yang sangat kecil. Selama Perang Dunia I, perkembangan teknologi militer secara drastis mengubah cara peperangan dilakukan. Tank pertama kali diperkenalkan sebagai solusi untuk menembus parit dan perlawanan musuh yang stagnan, memberikan mobilitas dan daya tembak yang signifikan. Senjata kimia seperti gas beracun, digunakan untuk menimbulkan teror dan penderitaan tambahan di medan perang, meskipun dampaknya seringkali bersifat merusak dan tidak terduga. Selain itu, pesawat tempur mulai digunakan untuk pengintaian, serangan udara, dan pertempuran udara, menandai awal era dominasi udara dalam konflik bersenjata, mempengaruhi cara perang dipertarungkan dan dampaknya terhadap strategi militer serta pengalaman para prajurit. Konflik di front timur selama Perang Dunia I menunjukkan perbedaan mencolok dibandingkan dengan front barat dalam hal taktik dan kondisi. Di front timur, Jerman dan Rusia menghadapi medan yang lebih luas dan kurang terfokus, memungkinkan mobilitas yang lebih besar dan pertempuran yang lebih dinamis. Tak seperti pertempuran parit yang statis di front barat, di front timur sering terjadi manuver besar-besaran dan pertempuran terbuka. Kondisi geografis dan logistik juga berbeda, dengan jarak yang lebih jauh dan lebih banyak wilayah yang tidak terjamah, yang mempengaruhi distribusi pasukan dan persediaan. Perbedaan ini menghasilkan jenis peperangan yang lebih fluid dan seringkali lebih cepat berubah dibandingkan dengan ketegangan berlarut-larut di front barat. Kampanye Gallipoli di Dardanelles, yang berlangsung dari April tahun 1915 hingga Januari tahun 1916, menjadi salah satu kekalahan terbesar bagi sekutu dalam Perang Dunia I. Sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan pasukan dari koloni mereka, termasuk Australia dan Selandia Baru, berusaha untuk membuka jalur ke Rusia melalui Selat Dardanelles
dan merebut kontrol atas Istanbul. Namun, perencanaan yang buruk, kurangnya koordinasi, dan ketahanan keras dari pasukan Ottoman yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk mengakibatkan pertempuran yang berdarah dan buntu. Kegagalan kampanye ini menyebabkan kerugian besar dalam hal nyawa dan materi serta melemahkan posisi sekutu di teater Perang Timur, menjadikannya sebagai salah satu blunder militer yang paling dikenal dalam Angkatan Laut memainkan peran krusial dalam Perang Dunia I dengan pertempuran Laut Utara antara Inggris dan Jerman menjadi salah satu konfrontasi paling signifikan. Pertempuran ini, yang berlangsung pada Mei tahun 1916 di Skagerrak, adalah salah satu pertempuran laut terbesar dalam sejarah dan menandai upaya Jerman untuk mematahkan blokade Inggris yang efektif. Angkatan Laut Inggris, dengan superioritas jumlah dan teknologi, berusaha mengamankan jalur perkapalan dan menjaga blokade yang vital bagi ekonomi dan pasokan perang sekutu. Sementara itu, armada Jerman, yang dipimpin oleh Laksamana Reinhard Scheer, mencoba untuk menguji dan mengatasi dominasi Inggris di laut. Meskipun tidak ada kemenangan mutlak bagi salah satu pihak, pertempuran Laut Utara memperkuat posisi Inggris dan mempertahankan blokade yang menghancurkan sumber daya Jerman, menjadikannya kunci dalam strategi perang global. Strategi U-Boot Jerman dalam Perang Dunia I dikenal sebagai perang kapal selam tanpa batas, berfokus pada penyerangan tanpa ampun terhadap kapal-kapal sekutu, termasuk kapal niaga dan kapal penumpang. U-Boot, kapal selam Jerman, digunakan secara agresif untuk memblokade jalur suplai sekutu dengan menenggelamkan kapal-kapal yang memasuki wilayah perairan yang dianggap sebagai zona perang. Salah satu insiden paling terkenal adalah penenggelaman kapal penumpang RMS Lusitania pada Mei tahun 1915 yang menewaskan hampir 1.200 orang, termasuk warga Amerika. Serangan ini memicu kemarahan internasional dan memperburuk ketegangan antara Jerman dan Amerika Serikat, yang akhirnya berkontribusi pada keputusan Amerika Serikat untuk bergabung dalam perang. Strategi U-Boot mencerminkan upaya Jerman untuk memaksa sekutu menyerah melalui pemblokiran ekonomi dan teror laut. Meskipun akhirnya mengundang reaksi yang memperluas konflik, Amerika Serikat memasuki Perang Dunia I pada tahun 1917 karena sejumlah alasan kunci. Pertama, penenggelaman kapal penumpang RMS Lusitania oleh U-Boot Jerman pada Mei tahun 1915 yang menewaskan warga Amerika, meningkatkan kemarahan publik dan memicu tuntutan agar pemerintah mengambil tindakan. Kedua, Jerman melanjutkan kebijakan perang kapal selam tanpa batas yang mengancam kapal-kapal Amerika dan perdagangan internasional. Ketiga, pengungkapan telegram Zimmermann yang di dalamnya Jerman menawarkan aliansi kepada Meksiko melawan Amerika Serikat, memperburuk ketegangan dan menambah alasan politik untuk bergabung dalam perang. Gabungan faktor-faktor ini ditambah dengan dorongan untuk melindungi kepentingan ekonomi dan politik, akhirnya mendorong Presiden Woodrow Wilson untuk meminta Kongres mendeklarasikan perang terhadap Jerman pada April tahun 1917, menandai keterlibatan Amerika dalam konflik global. Revolusi Rusia tahun 1917 secara signifikan mempengaruhi jalannya Perang Dunia I dengan menyebabkan keluarnya Rusia dari konflik. Pada awal tahun 1917, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah Tsar Nicholas II memuncak dalam dua revolusi besar. Revolusi Februari yang menggulingkan Tsar dan Revolusi Oktober yang membawa Bolshevik, dipimpin oleh Vladimir Lenin, ke kekuasaan. Pemerintah Bolshevik, setelah merebut kekuasaan, segera mengajukan permohonan untuk mengakhiri perang. Hal ini mengarah pada penandatanganan perjanjian Brest-Litovsk dengan Jerman pada Maret tahun 1918. Yang secara resmi mengakhiri keterlibatan Rusia dalam perang dan memberikan keuntungan besar kepada Jerman di front timur. Keluarnya Rusia mengurangi tekanan pada pasukan Jerman dan memungkinkan mereka untuk memindahkan lebih banyak sumber daya ke front barat, mengubah dinamika strategi perang dan mempercepat pergeseran dalam alur konflik. Serangan musim semi Jerman pada tahun 1918, yang dikenal juga sebagai Offensive Kaiserspring, merupakan upaya terakhir Jerman untuk memenangkan Perang Dunia I sebelum kedatangan pasukan Amerika yang semakin banyak. Setelah kekalahan Rusia dan dengan fokus yang dialihkan dari front timur, Jerman melancarkan serangkaian serangan besar-besaran di front barat, dengan harapan dapat memecah garis sekutu dan merebut kemenangan sebelum kekuatan Amerika Serikat sepenuhnya terlibat. Serangan ini, yang dimulai pada Maret tahun 1918,
berhasil memperoleh beberapa kemajuan awal dan mengejutkan sekutu. Namun serangkaian pertempuran yang keras dan koordinasi yang buruk, ditambah dengan kekurangan logistik, akhirnya menghambat keberhasilan Jerman dengan meningkatnya kekuatan sekutu dan kelelahan pasukan Jerman. Serangan ini gagal mencapai tujuan strategisnya dan menjadi salah satu faktor kunci yang menyebabkan kemunduran Jerman dan akhirnya mengarah pada akhir perang. Koloni-koloni dari negara-negara Eropa memainkan peran penting dalam Perang Dunia I, dengan banyak di antaranya dari Afrika dan Asia terlibat dalam konflik baik secara langsung maupun tidak langsung. Di Afrika, koloni Eropa seperti Kenya, Afrika Selatan, dan Aljazair menyuplai pasukan, bahan baku, dan sumber daya, serta berkontribusi dalam pertempuran melawan pasukan Jerman dan kekuatan-kekuatan lainnya di teater Afrika. Di Asia, koloni seperti India, Australia, dan Selandia Baru mengirimkan pasukan untuk bertempur di berbagai front, termasuk Timur Tengah dan front Barat, serta memberikan dukungan logistik dan material. Partisipasi koloni-koloni ini tidak hanya memperluas jangkauan konflik, tetapi juga mencerminkan kompleksitas perang global yang melibatkan kekuatan imperial dan dominasi kolonial, sementara juga mempengaruhi dinamika politik dan sosial di wilayah-wilayah tersebut. Dampak ekonomi Perang Dunia I terhadap negara-negara yang terlibat sangat besar, menciptakan inflasi tinggi dan kelangkaan barang yang meluas. Perang mengakibatkan pengeluaran militer yang sangat besar, memaksa negara-negara untuk mencetak uang dalam jumlah besar, yang pada gilirannya memicu inflasi dan penurunan nilai mata uang. Banyak negara mengalami kekurangan barang-barang dasar seperti makanan dan bahan baku karena gangguan pada perdagangan dan produksi yang menyebabkan kelangkaan dan meningkatkan biaya hidup. Ekonomi juga menghadapi tekanan dari biaya pemulihan dan rekonstruksi pasca perang, dengan banyak negara yang terpaksa berhutang besar dan mengalami kerusakan infrastruktur yang signifikan. Secara keseluruhan, dampak ekonomi perang memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di banyak negara, memicu ketidakstabilan dan ketidakpuasan yang berlanjut hingga dekade-dekade berikutnya. Konsep perang total dalam Perang Dunia I mengacu pada keterlibatan seluruh aspek masyarakat dalam usaha perang, di mana konflik melibatkan dan mempengaruhi tidak hanya angkatan bersenjata, tetapi juga warga sipil. Seluruh sumber daya negara, termasuk tenaga kerja dan industri, dipusatkan untuk mendukung perang, mengakibatkan mobilisasi besar-besaran di sektor-sektor non-militer. Wanita yang sebelumnya tidak terlibat dalam pekerjaan industri berat, mulai bekerja di pabrik-pabrik amunisi dan sektor-sektor penting lainnya, menggantikan laki-laki yang terjun ke medan perang. Anak-anak juga terlibat dalam usaha perang melalui propaganda, pengumpulan bahan baku, dan mendukung program-program pemerintah. Perang total berarti bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak langsung bertempur, berkontribusi dalam berbagai cara untuk mendukung dan menyokong upaya perang, menjadikan konflik sebagai usaha kolektif yang menyentuh seluruh aspek kehidupan. Gencatan senjata pada 11 November tahun 1918 menandai akhir pertempuran di front barat dan secara efektif mengakhiri Perang Dunia I. Setelah lebih dari 4 tahun konflik yang brutal, Jerman dan sekutu menyetujui gencatan senjata pada pukul 11 pagi yang dikenal sebagai jam ke-11 hari ke-11 bulan ke-11. Kesepakatan ini menandai penghentian permusuhan dan memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk menyusun perjanjian damai resmi. Gencatan senjata ini merupakan hasil dari tekanan besar pada Jerman, termasuk serangan-serangan sekutu yang semakin intensif dan keruntuhan ekonomi serta moral di dalam negeri. Penandatanganan gencatan senjata membawa kelegaan dan harapan untuk perdamaian, meskipun perundingan untuk perjanjian damai yang lebih komprehensif, yaitu Perjanjian Versailles, baru akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 1919. Perjanjian Versailles, yang ditandatangani pada 28 Juni tahun 1919, secara resmi mengakhiri Perang Dunia I dan memiliki dampak mendalam terhadap Jerman. Perjanjian ini mengatur syarat-syarat perdamaian yang keras, termasuk pengurangan besar-besaran dalam angkatan bersenjata Jerman, pembayaran ganti rugi perang yang berat, dan kehilangan wilayah-wilayah penting seperti Alsace-Lorraine dan koloni Jerman di luar negeri. Selain itu, Jerman juga harus menerima klausul Warguil yang menempatkan tanggung jawab penuh atas perang di pundak mereka. Dampak dari perjanjian ini sangat besar, menyebabkan kemerosotan ekonomi, ketidakstabilan politik, dan rasa humiliasi nasional di Jerman. Kesulitan-kesulitan ini memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di negara tersebut
berkontribusi pada kebangkitan sentimen ekstremis, dan akhirnya memainkan peran dalam munculnya Nazi dan Perang Dunia II. Liga Bangsa-Bangsa dibentuk setelah Perang Dunia I melalui Perjanjian Versailles pada tahun 1919, merupakan upaya internasional untuk mencegah perang di masa depan dan mempromosikan perdamaian global. Tujuan utama Liga adalah untuk menyediakan forum bagi negara-negara untuk menyelesaikan sengketa secara diplomatik dan menghindari konflik bersenjata. Liga juga diharapkan untuk mengawasi dan melaksanakan berbagai perjanjian internasional serta memperkuat kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, sosial, dan kemanusiaan. Meskipun ide dan struktur Liga Bangsa-Bangsa dianggap sebagai langkah positif menuju perdamaian, organisasi ini menghadapi tantangan besar dalam efektivitasnya, termasuk kurangnya keterlibatan Amerika Serikat dan ketidakmampuan untuk mencegah agresi dari negara-negara seperti Jepang, Italia, dan Jerman. Akhirnya, ketidakmampuan Liga untuk mencegah konflik besar seperti Perang Dunia II menggarisbawahi batasan-batasan dari pendekatan tersebut. Perang Dunia I membawa dampak sosial yang mendalam, termasuk trauma psikologis yang meluas di kalangan veteran dan masyarakat umum. Banyak prajurit yang mengalami gangguan stres pasca trauma PTSD dan gangguan mental akibat pertempuran yang brutal dan kondisi perang yang mengerikan. Dampak ini juga terlihat dalam perubahan peran sosial, di mana wanita yang sebelumnya terpinggirkan memainkan peran penting dalam industri dan tenaga kerja selama perang, dan pergeseran ini mempercepat gerakan hak-hak wanita serta perubahan dalam norma gender. Selain itu, keluarga dan komunitas yang kehilangan anggota atau mengalami kesulitan ekonomi juga menghadapi perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi mereka. Perang merombak tatanan sosial, mempercepat perubahan sosial yang sudah ada, dan memicu refleksi mendalam tentang kemanusiaan dan kekerasan. Perang Dunia I membentuk dunia modern dengan cara yang signifikan dan menjadi latar belakang bagi Perang Dunia II. Konflik ini mengubah peta politik global dengan runtuhnya kekaisaran besar seperti Austria-Hungaria, Ottoman, Jerman, dan Rusia, serta lahirnya negara-negara baru dan perubahan batas negara. Perjanjian Versailles yang mengakhiri perang menetapkan syarat-syarat berat yang menimbulkan ketidakpuasan dan ketegangan di Jerman, berkontribusi pada kebangkitan sentimen ekstremis dan munculnya Nazi. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh perang memperburuk kondisi global, menciptakan ketidakpuasan yang memicu krisis ekonomi besar dan membentuk lanskap politik yang rawan. Perubahan dalam kekuatan internasional dan ketidakpuasan terhadap hasil perang menjadi dasar bagi ketegangan yang mengarah ke Perang Dunia II, menunjukkan bagaimana dampak dari Perang Dunia I secara langsung mempengaruhi jalannya sejarah global di dekade-dekade berikutnya.